di dalam konteks orang yang mengerti tentang perang itu mempertanyakan ketika Anda blokir internet, kemudian Kapolri, Panglima TNI ada di wilayah blank spot, wilayah yang diblokir internet, kamu sedang lakukan apa? Ada operasi apa di situ? Sedang lakukan kejahatan apa? Saya sudah berkali-kali bilang, belum pernah dengar dari mulut Bapak Presiden Jokowi bahwa saya minta maaf. Kata minta maaf bagi Presiden Jokowi itu pantang. Belum pernah saya dengar dalam. Sejauh sampai hari ini saya selalu ikuti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Tetap sama Kak Vigai nih hari ini. Ya. Lagi masih sama Kak Vigai. Ada hal yang penting yang perlu gue tanyakan kepada beliau. Ini yang sangat ditunggu-tunggu dan dinantikan. Iya, tapi sebelum kita diskusi, kalian boleh tulis di komentar. Intinya boleh diskusi di komentar. Kita berdiskusi, apapun pendapat kalian tuliskan. Mau pro mau kontra silakan. Kita bebas ya Kak ya. Bebas. Mau dihujat, udah biasa lah kita dihujat juga. Nah gini Kak, ini baru-baru ini kan kemarin heboh di berita mengenai Jokowi divonis bersalah di Papua karena pembatasan internet kalau nggak salah Kak ya. Nah, Kakak bisa kasih gambaran nggak Kak ke kita nih, kebetulan teman-teman yang pengen tahu sebenarnya nyatanya seperti apa sih di situ? Apa yang terjadi di situ dan sampai diputuskan hukuman seperti itu? Ya, jadi pertama kasus ini kan terkait dengan tahun lalu ya. Ketika adanya peristiwa rasisme di Surabaya, kemudian diprotes oleh masyarakat Papua, bermula dari Manokwari, kemudian Sorong, Fak-Fak, Teluk Pintuni, bahkan sampai seluruh Papua, ya, Jayapura Wamena, Deyai dan lain sebagainya. Pada saat itu gerakan menentang tindakan rasisme itu cukup tinggi sekali. Oke, itu tahun lalu tuh Kak ya? Tahun lalu. Dalam suasana seperti begini, karena penyebaran rasisme itu tidak hanya dilakukan secara oral, tetapi juga melalui berbagai jaringan media, sosial media, kemudian juga media online. Lalu pemerintah waktu itu mengambil keputusan, salah satunya dengan sadar dan sengaja oleh Menko Polhukam waktu itu Pak Wiranto ya, dengan Menteri Pak Rudiantara, dan atas perintah Presiden Jokowi memerintahkan supaya blokir jaringan internet ke Papua. Jadi ini secara sadar, ada perintah secara sadar dan sengaja blokir internet di Papua. Waktu itu pernyataan dari Menko Polhukam Pak Wiranto adalah dalam rangka menjaga keamanan Papua. Tetapi di dalam konteks begini, berbagai aktivis, NGO, civil society baik di dalam negeri maupun juga luar negeri memberi kritikan yang cukup tajam, karena itu salah satunya adalah di tengah-tengah era kebebasan penyampaian pendapat, pikiran dan perasaan, mengekspresikan pendapat mereka, keinginan, ketidaksukaan sekalipun kepada pemerintah, meskipun tindakannya berbeda-beda dengan beda gaya, beda pola di Papua, tetapi pembatasan internet di tengah-tengah dunia era global di mana jembatan utama adalah melalui jaringan digital, informasi teknologi, itu sangat pelanggaran yang sangat serius, karena penggunaan informasi teknologi itu sangat elementer bagi kebutuhan yang sangat elementer untuk di seluruh dunia. Itu yang pertama. Karena itu dimaknai sebagai negara dengan sadar dan sengaja membungkam kebebasan rakyat Papua. Lalu yang kedua, pemblokiran internet itu menyempurnakan apa yang namanya
Papua sebagai daerah tragedi terlupa. Kenapa daerah tragedi terlupa? Karena Papua itu dianggap sebagai dengan sadar dan sengaja sudah bertahun-tahun, hampir puluhan tahun, media asing tidak boleh masuk ke Papua. Sudah seperti begitu, ketika blokir internet, maka tidak mungkin jaringan informasi, kondisi-kondisi faktual yang terjadi di Papua bisa tersampaikan ke dunia internasional dan semua orang tidak bisa membaca potret di dalam suasana kegelapan Papua. Kegelapan dalam konteks informasi itu bisa terjadi sebuah kejahatan kemanusiaan. Kemudian itu yang pertama. Yang ketiga adalah dimaknai bahwa memblokir internet itu untuk memperlancar operasi penangkapan, penyiksaan, penganiayaan dan penangkapan bahkan pembunuhan terhadap para pelaku atau aktivis pro demokrasi di Papua ataupun juga rakyat Papua. Di dalam suasana seperti inilah maka meskipun pemerintah mengambil keputusan yang menurut pemerintah adalah menjaga keamanan di Papua, tapi dimaknai oleh berbagai komunitas civil society dan pembela aktivis hak asasi manusia dan dunia internasional memaknai dalam tanda kutip yang lain. Kemudian itu lalu beberapa aktivis kan mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Dan kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Jokowi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas keputusan yang diambil. Petun ya, gitu ya. Petun memutuskan. Lalu menjadi problemnya adalah di dalam isinya itu menyatakan bersalah, tetapi bersalah itu kan harus direhabilitasi kembali dengan cara apa? Menyampaikan permohonan maafkah? Menyampaikan perasaan menyesalkah? Menyampaikan kompensasi kah, semacam itu. Karena ketika merehabilitasi dengan cara seperti itu, maka kerugian-kerugian yang diderita oleh rakyat Papua itu bisa dikompensasikan dengan cara-cara yang progresif, yang profesional. Itu yang, tapi ketika Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate mengatakan bahwa waktu itu infrastruktur di Papua rusak. Ada pembelaannya di situ gitu ya. Saya kira bodoh. Itu pernyataan yang bodoh. Karena tidak, kalau mau menyampaikan pembelaan itu di pengadilan aja. Kenapa di pengadilan Anda tidak menyampaikan itu sebagai salah satu argumentasi bahwa infrastruktur rusak. Infrastruktur rusak menjadi tidak bermakna, tidak bernilai ketika pengadilan memutuskan bahwa pemerintah dengan sadar dan sengaja memblokir. Dengan demikian menteri itu justru dianggap tidak pahami dengan pemblokiran yang terjadi pada saat itu. Yang sebelumnya diakui memang diblokir ya. Diblokir. Bahkan juga penyampaian pemblokiran itu kan disampaikan melalui website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi artinya itu pendapat yang menurut saya agak sesat dan tidak patut sebagai seorang menteri menyatakan bahwa pemblokiran infrastruktur di Papua waktu itu terjadi karena kerusakan infrastruktur. Saya kira itu. Jadi kalau kita mau melihat bahwa dengan keputusan ini sebenarnya memberi potret dan gambaran bahwa kebijakan yang diambil oleh Jokowi maupun juga para menteri selama ini sebenarnya kalau digugat itu sangat kontradiktif semua. Bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dengan sadar dan sengaja, by omission, menghilangkan hak-hak warga negara karena kebijakan. Kebijakan yang menghilangkan hak-hak warga negara itu sebenarnya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Saya kira itu kalau kita mau melihat apakah blokir internet itu melanggar HAM, tentu sudah pasti melanggar HAM. Melanggar hukum sudah pasti melanggar hukum karena PT UN sudah
telah memutuskan, tetapi menjadi konsekuensinya apa? Iya. Konsekuensinya eksekusinya apa gitu loh maksudnya? Konsekuensinya adalah ya presiden harus menyatakan permohonan maaf kepada rakyat Papua dan ada kompensasi tertentu. Lalu yang kedua, ini menjadi pelajaran bahwa menjustifikasi kebijakan-kebijakan itu hampir sebagian besar kalau diuji di dalam peradilan PT UN, tata usaha negara menjadi tidak capable. Iya. Tidak Ini capable. baru dites dengan satu case aja ya? Satu case tes, internet satu di case blok saja gitu. sudah begini. Jadi bisa dianggap sebagai banyak kebijakan yang kontraproduktif dan tidak capable. Terus yang ketiga itu bisa dimaknai bahwa kebijakan pemerintah lack of kompetensi. Lack of kompetensi. Jadi penyelenggara negara, kepemimpinan Presiden Jokowi dan administrasinya itu kompetensi di dalam pengetahuan, keterampilan dan attitude di dalam penyelenggaraan negara itu masih disangsikan. Karena jadi ketika selama ini kan bisa diuji publik akuntabilitasnya itu dengan perasaan rakyat. Perasaan rakyat bahwa kebijakan-kebijakan itu bertentangan dengan hati nurani rakyat kan sebenarnya tersandra, mengemuka keluar ketika adanya keputusan pengadilan kemarin. Iya. Jadi sebenarnya membuka perasaan apa yang disimpan dalam perasaan rakyat itu terbuka di pengadilan. Dan akhirnya diputuskan bahwa Pak Jokowi bersalah. Pak Jokowi bersalah. Nah, konsekuensinya maksudnya ini loh, konsekuensi yang konkret dari hal itu apa? Apa hanya diharapkan sebagai permintaan maaf aja atau gimana oleh warga Papua? Ya kan tadi saya ulang lagi mungkin. Yang tadi kan saya bilang bahwa selain permintaan maaf itu kan harus disertai dengan rehabilitasi nama Papua. Kemudian juga harus disertai dengan membersihkan para pelaku-pelaku yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Di mana diadili dengan peradilan yang sesat, menurut saya tidak profesional. Jaksa menuntut 17 tahun kepada Muchtar Tabuni dan rombongan di Kalimantan, pengadilan di Kalimantan itu sangat sesat. Karena kan blokir internet, ternyata juga blokir itu kan menyebabkan justru penangkapan ketika Papua di dalam blank spot, dalam kegelapan. Pada masa di mana kegelapan dari informasi tentang peristiwa-peristiwa nyata di Papua. Jadi ketika penangkapan terhadap mereka, ketika penahanan terhadap mereka, itu dilakukan pada saat pemerintah melakukan blokir internet di Papua, maka peristiwa TKP atau peristiwa penangkapan terhadap mereka itu dilakukan tanpa dimonitor, tanpa ada check and balances, tanpa ada mekanisme kontrol pengawasan oleh masyarakat. Maka secara otomatis sebenarnya jaksa penuntut terhadap mereka, di mana mereka dituntut dengan berat, itu harus dikompensasikan. Salah satunya adalah keputusan kompensasinya melalui pengurangan hukuman terhadap Tapi mereka. jujur, gue ngerasa apa ya kayak dengan diputuskannya Jokowi dan Menteri Kominfo ini bersalah, ini berani ya Petun ini ya, Presiden ini dibuat bersalah begitu ya. Pengadilan tata usaha negara itu tidak melihat siapa presiden dan siapa menterinya. Mereka melihat itu alur prosesnya benar nggak, apakah secara administrasinya benar nggak, bertentangan dengan aturan dan hukum nggak, bertentangan petunjuk pelaksanaan dan teknis atau tidak. Karena itulah mereka menyatakan bukan soal pribadi presiden dengan menterinya, tetapi kebijakan itu kontradiktif dengan aturan-aturan atau pijakan-pijakan dasar peraturan yang ada. Karena itulah maka hakim hanya menyatakan bahwa ini sesuai dengan aturan dan ini tidak sesuai dengan aturan. Karena itu ini bukan persoalan proses peradilan. Kalau proses peradilan itu maka para pelaku bisa dijerat dengan hukuman pidana gitu. Tapi kalau proses peradilan pidana ya, tapi kalau proses peradilan tata usaha negara itu hanya menyatakan bahwa ini benar dan tidak benar, maka kebijakannya dianggap salah dan kebijakannya dianggap benar gitu. Jadi cuma menyatakan salah dan benar.
Oke, jadi cuma sekedar gitu aja, nggak ada langkah. Ya, tapi sebagai seorang presiden dan pemerintahan harusnya mereka malu, dan itu sudah perasaan publik hari ini menyatakan bahwa mereka tidak kapabel. Ya, Itu ya. sebenarnya hukuman sosial yang paling besar. Iya. Di saat Anda waktu menyatakan dia bersalah gitu. Tidak sekedar Anda bisa jadi presiden dan menteri, tapi Anda tidak kompeten dan kapabel. Itu dirasakan, atau ketika keputusan itu rakyat membaca, maka perasaan mereka itu sudah cukup untuk memvonis mereka secara sosial. Karena apa? Kekuatan perasaan, ya, kekuatan jiwa, kekuatan nurani masyarakat itu lebih besar daripada Tapi hukuman orang Indonesia kan biasanya suka gampang lupa, Pak. Ya, gampang lupa, tapi Paling memori bentar lagi juga lupa udah nih kan. tapi akan jadi memoria pasionis. Jadi gini, memoria pasionis. Kalau bagi pihak yang korban, orang-orang yang pernah jadi korban, itu akan jadi memoria pasionis. Memoria pasionis itu 1000 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 10 tahun, 5 peristiwa-peristiwa kelam masa lalu itu pasti sakit. Antara misalnya Jawa Barat, Sunda dengan Jawa Timur, Majapahit. Ya itu kan ada memoria pasionisnya. Maka ketika bicara tentang Majapahit di Sunda tidak bisa. Ya, itu sebaliknya gitu. Jadi ada memoria pasionis itu, meskipun peristiwa Pajajaran Sunda dengan Majapahit itu peristiwa terjadi ribuan tahun. Sudah zaman lama kan begitu. Tapi Ya, kan memori pasionisnya ada. Walaupun di dalam sejarah masih banyak perdebatan juga mengenai itu. Iya, tapi kalau memori Itu ya. memori derita itu kan satu, orang baca buku histori. Yeah. Yang kedua adalah tutur lisan dan sejarah. Yeah. Tutur lisan dari generasi ke generasi, maka bagi pihak yang korban seperti rakyat Papua itu akan ingat satu, bahwa ada kebijakan yang pernah membatasi blokir internet untuk memperlancar diduga sebagai memperlancar sebuah usaha kekerasan dan kejahatan di Papua. Pasti itu memori itu akan ada. Diduga adalah untuk memperlancar upaya. Ya, bisa saja. Oke. Dan nyatanya juga ketika blokir internet, penangkapan peristiwa dan bahkan penembakan juga terjadi di mana-mana di Papua oleh aparat keamanan. Oke. Di saat itu punya Kapolri dan Panglima TNI ada di tempat. Iya. Maaf aja, ketika Panglima TNI dan Kapolri ada di Papua, di mana pada saat blokir internet itu dunia internasional tanya, ada apa di situ? Ya. Ada operasi apa di situ? Iya. Sedang lakukan kejahatan apa? Jadi memang ada misi tertentu di situ ya, Kak? Enggak, di dalam konteks orang yang mengerti tentang perang itu mempertanyakan, ketika Anda blokir internet, kemudian Kapolri, Panglima TNI ada di wilayah blank spot, wilayah yang diblokir internet, kamu sedang lakukan apa? Oke. Itu tidak boleh. Orang tanya kok, Pak. Dunia nanya. Jadi yang rugi kebijakan Jokowi yang blokir internet itu, yang rugi itu Indonesia. Iya. Bukan hanya Papua. Bohong. Iya. Papua korban. Oke. Tapi negara Papua rugi. mulu korban kayaknya, Kak. Itu dia. Tapi negara Indonesia rugi. Oke. Indonesia rugi karena dunia nanya, kenapa Panglima TNI Kapolri ada di Papua? Itu kenapa sampai ada terjun payung di Wamena? Kenapa setiap gang-gang kecil itu ada tentara dan polisi pada saat itu? Iya. Drop sampai ancaman 47.000 pasukan lagi. Ancaman ya, bahwa saya akan turunkan 47.000 pasukan misalnya di lapangan. Oke. Jadi artinya blokir internet itu bisa diduga oleh kelompok aktivis human rights dan kelompok terdidik Indonesia, orang-orang educated dan para perwira-perwira, tentara dan polisi, dan bahkan dunia luar menganggap bisa juga ini sedang terjadi sebuah kejahatan di Papua. Oke. Oleh penguasa. Ya jelas lah. Siapa lagi kalau bukan? Dan akhirnya diputuskan ya. Jadi dan blokir internet sadar dan sengaja dilakukan pemerintah kan diputuskan di pengadilan kemarin. Iya. Putusan
merasa bersalah di situ. Perlu bersalah. Jadi begitu. Jadi cara pandang secara intelijen ya, naluri intelijennya itu justru merugikan Indonesia. Kan misalnya Australia nih, contoh sederhana aja. Kenapa blokir internet terus Panglima TNI Kapolri ada di Papua? Kan ditanya, ada apa? Sedang operasi apa? Sedang lakukan kejahatan apa? Ya kan mungkin belum tentu akan kejahatan Kak. Ya, Dalam hal kalau mau itu kan yang normal ya sudah bintang 3 aja yang ditugaskan Papua kayak. Ya. Berarti ada misi khusus yang sangat penting Iya. ya teman-teman semua. Memang hal ini yang cukup mengejutkan buat gua pribadi sebenarnya tadi ya. Makanya gua mau coba tanya ke Kakak Pigai. Memang kalau kok nanya soal Papua biasanya gua langsung ke Kakak Pigai langsung, karena pasti infonya pasti lebih update lah dari kita semua di sini. Nah mudah-mudahan hal ini nggak terulang lagi Kak ya. Ini baru satu case aja yang dipetunkan, salah satu kebijakan pemerintah yang dipetunkan, akhirnya terbukti bahwa penguasa ini bersalah. Ya. Gimana rasanya gimana jadinya kalau misalnya banyak kebijakan-kebijakan yang lain ini dipetunkan lagi misalnya? Kan masih banyak tuh Kak, misalnya kayak kartu prakerja, dari mana menguntungkannya buat rakyat, dari mana menguntungkannya untuk para pengangguran gitu kan. Dan banyak lagi beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang pro terhadap rakyat. Ini menarik di situ Kak ya. Kesimpulan Kakak apa di sini? Kalau kesimpulan saya, ya, saya berkesimpulan bahwa hal ini menandakan bahwa penyelenggara atau kepemimpinan sekarang ini kurang kapabel. Oke. Nah, memang kalau kita mau memaksa untuk supaya pucuk pimpinan untuk rubah itu kan agak sulit. Kecuali kalau rubah kebijakan, rubah pendekatan, betul-betul untuk lakukan revitalisasi institusi dan kepemimpinan pihak, kalau staf-staf yang mensupport kepemimpinan presiden ya, itu mungkin bisa. Jadi ketika para menteri kemudian para penyelenggara pemerintah pusat didukung juga oleh tidak profesional, itu akhirnya juga akan keluar kebijakan-kebijakan yang tidak profesional dan akuntabel. Karena pemahaman saya, pemimpin yang baik itu akan menghasilkan kebijakan yang baik gitu. Tapi kalau pemimpin yang tidak baik akan menghasilkan kebijakan yang tidak baik. Baik dan tidak baik itu diuji, yang pertama dan terutama adalah pihak-pihak yang menjadi korban dari kebijakan itu. Karena itulah maka kebijakan blokir internet maupun juga kebijakan-kebijakan yang lain itu harus jadi pelajaran ya, bahwa kalau di dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan berbagai aspek. Ya, aspek yang pertama adalah apakah kebijakan tersebut sangat urgen, mendesak, lalu sangat dibutuhkan, ya, atau apakah kebijakan tersebut itu demi kepentingan banyak orang. Lalu yang berikut, kebijakan akan diterima acceptable atau tidak. Jadi aspek asas-asas seperti ini harus dipahami betul oleh pimpinan. Masih ada 4 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Masih 4 tahun nih? Masih 4 tahun. Kalau masih 4 tahun ya Kak ya? Ya kalau kan gini, kalau kita mau berpikir negatif, kalau yang benar kan Presiden Jokowi ini 2019-2024. Oke. Kalau kecuali ini hari ini kan PLN juga mencekik leher rakyat juga. Terus ekonomi, soal perut, makan, orang makan, soal miskin, orang pengangguran, kemiskinan, daya beli masyarakat yang rendah. Kemudian harga barang naik di mana-mana. Ketika persoalan perut itu tidak mampu ditutupi oleh presiden, itu kita tidak tahu apakah perubahan politik sekuat apapun bisa terjadi perubahan politik nasional. Tetapi kalau secara sah kan sebenarnya presiden 2019-2024 hanya kalau orang rakyat, ibu-ibu di rumah sakit itu menjerit, tidak bisa beli makanan, tidak bisa beli
susu, tidak bisa sekolahkan anak, biaya pendidikannya mencekik leher, biaya bayar listriknya tinggi. Ibu-ibu kalau sudah menangis di rumah, itu yang justru kita khawatirkan kalau jangan sampai itu bisa mendorong terjadinya perubahan. Ya, tapi ibaratnya kan biasanya pemimpin yang baik biasanya kalau mereka memang sudah terbukti bersalah, ya biasanya kan legowo gitu Kak ya. Legowo dan membuat satu kebijakan yang lain. Ya. Sekarang saya kan begini. Saya sudah berkali-kali bilang, belum pernah dengar dari mulut Bapak Presiden Jokowi bahwa saya minta maaf. Kata minta maaf bagi Presiden Jokowi itu pantang. Belum pernah saya dengar dalam sejauh sampai hari ini saya selalu ikuti. Memang dari sisi budaya, orang menyampaikan meminta maaf untuk mengakui kesalahan itu, ini hasil penelitian dari Universitas Sugio Pranoto Semarang ya, itu cuma 1%. Menyampaikan minta maaf karena bersalah, itu cuma 1%. Tapi menyampaikan minta maaf dalam rangka perdamaian, dalam rangka kekeluargaan, dalam rangka saling maafin antar dua person yang berbeda, itu selalu itu nilainya paling tinggi dalam perspektif penelitian budaya Jawa ya, dari Universitas Sugio Pranoto Semarang. Tapi kalau di dalam penelitian tersebut menyampaikan minta maaf karena dia salah, itu cuma 1% dari 15 variabel yang diteliti. 1%. Jadi kalau Bapak Presiden menyampaikan minta maaf karena dia salah, itu karena dari sisi penelitian ilmiahnya cuma 1%. Jadi saya khawatir belum tentu beliau mau menyampaikan minta maaf. Karena beliau salah memang. Berdasarkan keputusan pengadilan sudah salah. Iya. Tapi kalau saya sih nggak berharap permintaan maaf ya Kak kalau saya. Saya berharapnya kebijakannya yang pro lah sama rakyat, jangan yang terus membuat rakyat menjadi seperti ini kan gitu Kak. Ya kalau saya masih menuntut minta maaf. Nggak gitu, saya mau ingin lihat beliau ini satu di antara 1% orang Jawa yang sering mau meminta maaf karena mengakui kesalahan. Itu baru saya mau lihat, oh berarti orang ini hebat. Oke, di situnya ya. Di situ saya mau menguji mampu nggak mengalahkan dirinya untuk karena egonya. Dengan permintaan maaf itu dia pasti akan untuk berpikir berulang kali lagi kalau membuat satu kebijakan nanti. Takutnya ntar dia salah lagi, maksudnya Kakak itu ya satu kali ya. Saya pakai pendekatan penelitian ya, Universitas Sugio Pranoto. Ya teman-teman semua, kira-kira seperti itu diskusi gue sekarang bareng Kak Pigai. Apa pendapat kalian mengenai hal ini, mengenai diputuskannya Presiden dan Menteri Kemenkominfo bersalah terhadap pemblokiran internet di Papua? Tulis di kolom komentar. Apa kira-kira fenomena apa ini? Tulis komentar. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.